Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatah Wijaya dari NIM 333220011 dari kelompok praktikum PPM 23. Kedua, ini saya akan menjelaskan persoalan tugas mingguan modul 2 pada siswa. Masalah pertama, eh, nomor satu, PT PPM Furnitur, sebuah perusahaan terkemuka di industri furnitur kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang mengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dalam teknik penyatuan komputer furnitur. Berikut jumlah defektif setelah dilakukan inspeksi selama 20 terakhir. Nah, di sini ada sampelnya sebanyak 20 terakhir dan ada satu dari defektif, jumlah defektifnya juga. Based on data dan informasi yang tersedia, maka A. Buatlah peta kendali yang sesuai. B. Apakah proses produksi terkendali secara statistik. Dan C. Berapa nilai UCL, CL, dan ECL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Step pertama, kita bikin terlebih dahulu sampel ini di Excel. Seperti ini, saya sudah membuatnya dengan menyesuaikan juga pada soal nomor satu. Lalu selanjutnya kita buka software Microsoft, software RStudio. Perintah pertama, seperti biasa kita menginstal package dulu yang dimana sintaknya install package read Excel dan install package PCC yang dimana kalau dari kita sudah menginstal tidak usah menginstal lagi. Lalu perintah kedua yaitu masukkan package-nya dengan sintak library read XL yang dimana untuk membaca file Excel-nya dan library PCC yang untuk membaca uh, quality control quality control-nya. Nah, lalu kita kesintakan itu menginput data. Untuk soal nomor satu, kita read Excel pada file Tumin 2 ppm 011 yang sudah saya buat pada sheet pertama untuk soal nomor satu. Dan seterusnya sampai dengan soal 5. Pertama kita blok, lalu kita enter, kita run. Nah, di sini sudah terbaca dari soal input soal yang kita input dari file Excel yang sudah kita buat. Lanjut kita ke soal nomor satu yang tadi sudah saya bacakan. Nah, di sini nomor satu kita gunakan peta kendali NP, yang dimana kita buat dulu peta kendali NP-nya dengan sintak berikut. Sisi NP, terus di sisi soal nomor satu, lalu jumlah defektif dengan size-nya soal nomor satu sebanyak sampelnya, lalu type-nya yaitu NP sendiri, peta kendalinya dengan title atau judul peta kendali NP 011, yang mana ini saya sendiri. Lalu untuk exception sendiri pengamatan ke lalu highlight-nya sendiri jumlah defektifnya. Lalu jika kita sudah buat sintaksnya seperti ini, kita blok dan putaran. Nah, di sini akan muncul peta kendalinya elemen satu, peta kendali DNT, yang dimana dalam peta kendali tersebut tidak ada data data yang di luar batas kendali. Jika dilihat dari peta kendali, untuk membuktikannya, kita bisa melihat data di luar batas kendali dengan sintaks CCNP violation. Lalu kita enter. Nah, di sini tidak ada ya, karena ini integral 0 dan ini juga 0. Lalu kita rangkum saja untuk melihat hasilnya. Ini udah muncul file dan misalnya. Jadi pertanyaannya, buat peta kendali yang sesuai itu sudah sesuai uh, memakai peta kendali NP dan
apakah solusi terkendali secara statistik? Untuk nomor satu, jawabannya ya sudah terkendali secara statistik karena tidak ada data yang di luar batas kendali. Dan sedangkan untuk berapa nilai UCL dan LCL-nya bisa dilihat pada ini rangkuman summary ini dengan nilai uh, LCL-nya itu 3,239 dan UCL-nya 24,96. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yang dimana di sebuah pabrik manufaktur otomotif PT PPM Mobil Cemerlang, perusahaan tersebut memfokuskan upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produksi mobil selama 20 hari terakhir. Untuk memantau jumlah mobil yang mengalami cacat, tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas tinggi yang telah ditetapkan. Berikut adalah jumlah mobil yang mengalami cacat selama 20 hari terakhir. Ini adalah contohnya yang ada pada soal. Lalu pertanyaan sama seperti soal nomor satu, yang dimana buatlah peta kendali yang sesuai, lalu apakah plastik produksi terkendali secara statistik, dan berapa nilai UCL, CL, dan LCL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Hmm, Yang pertama, kita tentunya buat dulu terlebih dahulu di Excel, buat sampel-sampelnya seperti pada soal ini saya sudah buat. Lalu selanjutnya kita ke studinya. Nah, untuk soal nomor 2, kita memakai peta kendali IP, di mana eh, untuk membuat peta kendali IP, masukkan sintak CCP, lalu posisi dengan soal 2 efektif dengan size-nya yaitu soal 2 sebagai sampelnya, lalu dengan tipenya P, lalu untuk tipe lebih mula peta kendali P, untuk sumbu FC yaitu pengamatan ke dan sumbernya proporsi mobil efektif. Lalu jika kita sudah buat, kita blok dan kami saja. Nah, di sini pada kata kendali P ada titik merah menandakan bahwa ada data yang di batas, ada data yang di batas luar kendali. Nah, jika kita ingin memastikannya, kita lihat dengan sintaks TCP evaluation. Nah, yang dimana di sini muncul ada data batas yang di luar kendali yaitu pada batas pada 1, 6, dan 18. Selanjutnya kita perbaiki peta kendali tersebut untuk membuat stabil dengan cara soal 2 fix, lalu soal 2 kita pilih eh, angka mana aja yang keluar dari batas data kendali, yaitu ada angka 6, ada angka 18, dan angka 1 yang tadi kita lihat pada impact violation. Lalu kita di sini udah kita perbaikan, lalu kita buat kembali peta kendali yang sudah kita perbaikan dengan perintah CCP di sisi soal 2 fix, yaitu soal yang sudah di fix dengan defektif, lalu selesai dengan soal 2 fix sampel yang di mana title sendiri peta kendali P dan title peta kendali P perbaikan. Lalu untuk sumbu X yaitu dengan pengamatan ke dan sumbu Y-nya dengan proporsional defektifnya. Lalu kita log dan sekarang. Nah, di sini buat peta kendali P perbaikannya sudah tidak ada data yang arah atau data yang di batas luar kendali. Jadi datanya sudah terkontrol secara statistik. Untuk membuktikannya, kita bisa pakai peta yang tadi buat melihat datanya ada yang di luar batas kendali atau tidak. Impact violation. Nah, di sini nggak ada ya, karena kayak 0 sama 0. Lalu kita kalau ingin melihat UCL dan HL-nya dengan menggunakan sintaks summary CCP.
Jadi buat soal nomor 2, buatlah peta kendali yang sesuai. Sudah buat dengan peta kendali P, dan apakah proses produksi sesuai statistik? Ya, karena sudah tidak ada data yang di luar batas kendali, berarti sudah terkendali secara statistik. Lalu untuk berapa nilai UCL, UCL, dan HCL yang pada masing-masing kita yang sudah terkendali, itu ada pada ini dengan number of groupnya 17, terus center of group statusnya 0,2775, lalu dengan standar deviasi 0,164, lalu faktor limitnya ada LCL dan UCL, 0, LCL 0, dan UCL ada 0,056, terus ada 0,562, dan ada 0,0709. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, yang dimana PT PPM Kreatif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri batik tradisional. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses pewarnaan batiknya berjalan dengan baik dan menghasilkan batik berkualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 26 hari terakhir. Itu telah data jumlah cacat pada batik. Nah, di sini ada datanya juga. Pertanyaan sama seperti di atas, yaitu buatlah peta kendali yang sesuai. Lalu apakah proses produksi terkendali secara statistik, dan beberapa nilai UCL, CL, dan ECL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, seperti biasa kita buat dulu sampelnya di Excel. Nah, ini udah saya buat, sampelnya udah di Excel, udah saya buat. Lalu selanjutnya kita buka RStudio untuk menyelesaikannya. Yang dimana pada soal nomor 3 ini kita gunakan peta kendali C. Lalu kita buat peta kendali C-nya dengan perintah sintaks CCC, lalu divisi soal 3 defect, yang dimana soal 3 tadi udah di input pada perintah yang pertama, sheet yang 3. Lalu saya sendiri soal nomor 3 yang sampelnya. Lalu untuk type-nya itu peta kendali C pastinya. Terus title-nya peta kendali C. Lalu buat jumlah X dengan pengamatan ke, dan kemudian ini dengan jumlah defect. Lalu kita blok saja dan kita running. Nah, di sini pada peta kendali saya yang sudah dibuat untuk nomor 3 ada titik merah yang dimana menandakan bahwa ada data yang di luar batas kendali. Untuk memastikannya bisa kita lihat pada peta kendali, atau kita bisa menggunakan uh, sintak CCC violation untuk melihat data yang di luar batas kendali tersebut. Nah, di sini kelihatan ya bahwa ada satu, yaitu 18 buat data yang luar batas kendalinya. Lalu kita selanjutnya yaitu memperbaiki batas yang keluar ini dengan sintaks soal yang kita perbaiki dari soal nomor 3 dengan mengurangi data batas keluar kendali itu, yaitu 18. Kita sini sudah diperbaiki dan di sini juga sudah berkurang dari jumlahnya. Lalu kita buat peta kendali lagi yang tadi sudah kita perbaiki peta kendalinya dengan kita hampir sama di sisi dengan soal 3 fix yang tadi kita sudah perbaiki dengan defect. Lalu untuk saya sendiri soal 3 fix sampel dengan type-nya peta C, family C, dan title-nya peta kendali C perbaikan. Lalu untuk sumber saya pengamatan ke, dan kemudiannya jumlah defect. Lalu kita blok saja, untuk kita. Nah, untuk peta kendali saya perbaikan yang pertama, masih ada titik merah yang dimana menandakan bahwa datanya masih ada yang di luar batas kendali. Nah, untuk memastikannya, kita bisa gunakan uh, perintah atau sintak yang tadi, yaitu CCP relation, untuk memastikan dan uh, melihat data mana yang di luar batas kendali. Nah, ternyata ada satu batas yang di luar kendali, yaitu pada 8. Untuk menyesuaikan secara statistik, kita perbaiki lagi dengan soal 3 fix 1, yang dimana kita perbaikan dari soal fix 3 yang sebelumnya diperbaiki juga dengan menghilangkan data yang di 8 ini yang di luar batas kendali. Kita enter, sudah. Selanjutnya
kita lihat kembali apakah peta kendali si perbaikan itu sudah sudah yang di logo atas kendali sudah tidak ada atau enggak, dengan perintah sisi soal 3 fix 1 yang tadi sudah kita perbaiki, yang defect dengan selesai soal 3 fix 1 juga sampel dengan type-nya si, yaitu peta si dengan title peta kendali si perbaikan. Lalu untuk sumbu X yaitu pengamatan ke dan sumbu Y-nya jumlah defect. Lalu kita buat saja dan sekarang. Nah, di sini kelihatan bahwa peta kondisi perbaikannya sudah tidak ada titik merah, yang menandakan bahwa peta kendalinya sudah stabil dan tidak ada data yang di luar batas kendali. Untuk memastikannya, kita bisa lihat juga dengan uh, sintaks yang sisi equation, pentak. Nah, di sini juga dikasih tahu nggak ada integernya 0 dan mereka juga 0. Lalu untuk melihat UCL, UCL, LCL sama CL-nya kita gunakan perintah summary. Di sini sudah muncul. Jadi untuk nomor 3 ini buat peta kendali yang sesuai, yang dimana peta kendali yang sesuai itu peta kendali C, dan apakah proses produksi terkait dengan statistik? Jawabannya iya karena sudah secara statistik karena tidak ada lagi data yang batas keluar kendali. Lalu untuk berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali, jawabannya itu ini dengan grup sampelnya 55, lalu number of groupnya 23, lalu untuk center of groupnya statistik 9,73913 dengan standar deviasinya 3,120. Lalu untuk kontrol limitnya ada LCL dengan 0,3768 dan UCL dengan 19,1014. Lanjut kita ke nomor 4 yang dimana soalnya terdapat PT PPM Kain Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang memutuskan diri dalam produksi kain, juga berusaha untuk menjaga kualitas produk mereka. Selama 15 hari terakhir, perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada kain yang dihasilkan. Berikut adalah data jumlah cacat pada kain. Ini ada datanya. Lalu pertanyaannya, buatlah katakanlah yang sesuai, apakah proses produksi kendali secara statistik, lalu berapa UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing kota yang sudah terkendali. Nah, seperti biasa, step pertama kita buat terlebih dahulu datanya pada Excel. Di sini saya sudah buat datanya sesuai dengan soal. Lalu kita lanjut saja ke soal nomor 4. Ini soal nomor 4 ini menggunakan peta kendali U. Peta kendali U. Lalu untuk membuat kembali U, kita masukkan perintah atau sintaks sisi U dengan sisi soal 4, yang dimana tadi soal 4 itu pada sheet 4 yang di input data, lalu ini defect dengan size-nya soal 4 dengan jumlah unit yang diperiksa. Lalu type-nya sendiri atau tipenya yaitu U dengan kendali U, lalu titelnya peta kendali U dengan sumbu Excel yaitu pengawas ke dan sumbu Y-nya dengan jumlah defect per unit. Lalu kita blok dan running untuk melihat peta kendali U-nya. Nah, sini buat peta kendali ini sendiri tidak ada titik yang warna merah yang menandakan bahwa tidak ada data yang di luar batas kendali. Lalu untuk membuktikannya kita bisa gunakan sintaks sisi utilization untuk masukkan. Nah, di sini juga udah kita running buat sintaks utilization-nya, yaitu di sini jawabannya integer 0, numeric juga 0. Yang menandakan tidak ada data yang di batas kendali. Lalu untuk melihat UCL, UCL, dan CL kita bisa gunakan perintah summary CCO. Nah, ini muncul buat UCL URL. Jadi untuk nomor 4 ini buatlah peta kendali yang sesuai. Jadi peta kendali yang sesuai tadi itu ada peta kendali U dengan apakah proses produksi terkendali secara statistik? Jawabannya iya. Di sini kita lihat karena tidak ada data yang di batas kendali dan tidak ada titik merah juga. Lalu berapakah nilai UCL, CL, dan HCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali?
Untuk itu kita bisa menjawab pada ini di binary ini dengan number of groupnya 15, lalu center of group statistiknya 0,1562963, lalu standar deviasinya 0,395343, lalu faktor limitnya ada LCL dan UCL, yang mana LCL 0,376932 dengan UCL 0,274 lalu ada LCL 0,2369413 dengan UCL 0,2888896 985, lalu ada LCL 0,1453862 dengan UCL 0,2980640. Lalu untuk soal nomor 5, perusahaan kayu lapis PPM Furis mengidentifikasi 7 jenis cacat pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan dasar keterangan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalahnya. Ini ada jenis cacatnya dengan retak permukaan dengan jumlah bobot 9.596 dan mencatat dimensi tidak sesuai spesifikasi, ada jumlah cacat sebanyak 10.655, lalu ada kekurangan rekat dengan 3.434, apabila warping dengan melengkung dengan 11144, lalu ada titik koleksi dengan 6343, lalu ada lubang atau sisa lubang dengan 3225. Lalu kita buat pertanyaannya dengan berapa besar persentase masing-masing jenis cacat, lalu ada buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto dan bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar produk tiga tersebut dapat diminimalisir. Yang pertama kita buat tabel jenis cacatnya kepada Excel, lalu kita gunakan RStudio untuk membuat diagram Pareto dengan sintak defect soal 5 dengan jumlah cacat, lalu main defectnya dengan soal 5 jenis cacat yaitu vertical quality, lalu Pareto chart defect dengan sumbu Y-nya jumlah cacat, lalu kita tablok pemutaran dengan putaran. Nah, di sini buat diagram Pareto-nya, yang terbesar itu ada diagram Pareto-nya terbesar yang kecil, yang dimana yang pertama yang terbesar ada WM yang dimana warping melengkung dengan jumlah cacat 1.111.144 dengan persentasenya 22,8824%. Lalu untuk yang kedua ada DTSS dengan jumlah cacat 10.655 dengan persentasenya 21,8784%. Lalu yang ketiga ada RP yaitu petak permukaan dengan jumlah cacat 1.546 dengan persentasenya 19,61240%. Lalu yang ketiga ada CPT yang dimana cacat pada tepi dengan jumlah cacatnya 6.343 dengan persentasenya itu 13%,0,24. Lalu ada PK yang keempat dengan jumlah cacatnya, PK itu permukaan pasar dengan jumlah cacat 4.324 dengan presentasinya di sini 8,8786%. Lalu selanjutnya ada kafe, yang mana kafe sendiri ini akan dari kekurangan pekat dengan jumlah cacatnya 3.434 dengan persentase 7,05109%. Dengan ada LACL yaitu lubang atas petubang dengan jumlah cacatnya 3.225 dengan persentasenya 6,683641. Ya sekian jawaban tentang tugas mingguan dari modul 2 shift 2 praktikum PPN. Karena bingung maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.